Nih kasus Pak Yaimin sama si Suhara. Ya, itu Suhara itu jadi sehari-harinya itu kan iniannya apa? Bawaannya iri, dengki, sirik sama Pak Zaimin ya. Dia itu tukang fitnah ya. Coba kalian ini tukang fitnah itu si Asuhara. Videonya yang siapa itu si Yono itu yang ibaratnya apa itu namanya yang pakai inian apaan itu ya, itu si Yono ya, itu si Yono itu diintimidasi sama si yang namanya si Asuhara. Mungkin diomonginnya begini, lu dibilang itu tuh sangka sama si itu, dibilang sama Pak Zai katanya lu itu demen sama bininya, pasti begitu ya. Terus si Yono itu kan terus duduk, gue gak doyan ya sama binimu yang begini-begini. Nah itu salah satu fitnah ya yang diomongin, yang diinin sama si Asuhara ya. Terus sama yang temennya Ibu Ros, yang temen yang di mana itu yang kuliah itu juga diintimidasi sama dia, sama si Asuhara. Nah, itu kan si Ibu Ros itu kan mainnya sama Pak Wali, mainnya sama ini, Pak Wali itu, jadi dia selingkuhnya sama dia. Nah, terus ya kan temennya itu sampai ada yang menjauh, ada yang emang bener lu ini aku selingkuh sama ini sama Pak Wali. Nah, itu ya kalau dari aku baca pikirannya si Asuhara itu, Suhara ya. Terus ada lagi yang apa namanya mengintimidasi yang sama yang pakai baju biru sama pakai baju merah ya. Itu ngapain ikut-ikut? Nah sini kalau berani tantang lawan gue satu-satu ya, coba temuin saya sama yang baju biru itu sama pakai yang baju merah itu siapa itu ya, gak tahu urusannya, ngikut-ngikut. Itu juga sama itu diintimidasi sama si Sapan Asuhara ya. Gue greget banget. Terus apa namanya yang coba cek aja deh, cek aja sebelum dia ngontrak di situ si Asuhara itu juga pasti bikin keributan sama tetangga yang sebelumnya ya. Terus ada lagi yang apa namanya, nah mungkin yang universitas mana itu juga intimidasi sama si Suhara. Lu tuh ini dosen lu kan benci sama kalian aja dibilang begini-begini. Gue aja denger, gue kan karena apa? Karena gue tetangganya itu Asuhara ya. Kalau dalam pemikiran gue ya, gue tuh bisa baca pikiran orang. Nah terus akhirnya apa namanya yang pada kuliah itu yang anak buahnya yang ini akhirnya pada benci kan, yang murid-muridnya ya sama Pak Nyai. Orang ya, kalau lihat dari moncong mulutnya ya, dari congor mulut Asuhara itu ya, itu penebar fitnah ya. Mulutnya cangkeme itu berbusa ya, berbisa ya, kelihatan kan tuh ya. Nah, orang kok kayak gitu, orang berpendidikan, orang kuliahan, tapi cangkeme kayak gitu ya. Apa pantas sama orang tua kayak gitu ya, dari cara omongannya dan tingkah lakunya ya, apa pantas sampai bilang lu udah bau tanah, lu di kuburan aja, ya mulutmu harimaumu ya, apa yang kau katakan sama orang lain akan terjadi pada diri lu Asuhara ya. Nah aja loh, coba kalau misalkan orang tua lu digituin sama orang lain, lu terima kagak? Dasar Asuhara kurang ajar ya. Gue jadi kesel tau nggak, walaupun saya orang lain kesel tuh ya, orang berpendidikan tapi kayak gitu. Tapi giliran di podcast saya enggak kok. Dia malah dia yang ke rumah saya, yang ke rumah Pak Nyai kan siapa? Lu kan selalu setiap hari sangat bencinya sama dia. Otak lo, pakai otak lo Asuhara ya. Seseorang yang sering main ke pekarangannya itu berarti situ sirik. Kalau lu punya kesibukan, kalau lu punya inian apa ibarat kesibukan inian, itu nggak bakalan mikirin tetangga, ngerti nggak? Kalau emang ada masalah,
lu bicarain baik-baik. Pak, ini kok begini? Ini bagaimana ini? Yang saya salahnya di mana? Terus bapak kau tanya, ya. Jangan asal inian aja pakai kaki, endang pakai kaki. Hah? Emang lu siapa? Asuhara. Cing lu. Ya, kesel lu. Temuin satu-satu. Hah? Gue temuin dia masih itu, Asuhara. 1 lawan 1 ya. Ntar gue injek lu. Ya. Kurang ajar ya. Kelihatannya berpendidikan tapi kayak gitu mulutnya. Mulut congornya aja kayak gitu tuh, Asuhara. Ya. Gue kesel banget. Nih. Terus anehnya ya, orang-orang itu pada percaya ya. Kalau menilai seseorang itu, kau lihat dari congor mulutnya tuh kalau ngomong ya. Tuh, lihat tuh ya. Nah, giliran di podcast, enggak, orang ini saya kan ngadu polisi kan pelecehan seksual. Kalau emang dia Pak Jaing melecehkan elu, ngapa lo terus ke rumahnya mulu? Kalau yang orang dilecehkan itu pastinya takut dong. Masa malah datang mulu? Apa coba? Kau mau cari masalah ya? Ya, Asuhara ya. Sehingga kau enak kuar-kuar menfitnah orang. Itu di Paknya itu ya, asal lo tahu ya. Kau lihat ini Ana. Nah, itu kementerian mana itu? Logo yang di atasnya itu. Habis Al-Quran. Nah, lu apa? Coba. Pintarnya cuma mengintimidasi orang. Ya, biar benci sama Pak Nyai. Terus dapatnya apa lo? Kayak gitu, Kalau ngomong, mati kau. Lu udah bau tanah. Di kuburan aja. Badan lu bau. Bukannya itu tuh, yang di sini itu lu bau. Ini yang di sini nih. Kok bau kan? Asuhara lebih bau tuh. Dasar lo kalau ngomong seenak jidatnya lo. Kok anggap apa itu? Ngomong sama orang tua begitu. Coba kalau orang tua digituin, mau kagak? Sini lawan sama gua. Mak lu, bawa lu. Gua injek-injek. Dasar ngomong pakai jidat, gak pakai otak lo. Sini. Terus sekarang iniannya ke kantor polisi pelecehan seksual. Apa dilecehin? Jeng. Nah, gue tandain ya si Yono yang pakai baju biru sama yang pakai baju merah, gue tandain ya. Terus sama siapa itu? Lakinya Sopian tuh. Sampai iniin orang tua, saking percaya banget sama congornya si Asuhara itu. Percaya banget ya sama si namanya congornya Asuhara itu. Giliran sekarang di podcast, saya enggak sih kalau untuk ini orang dianya yang sering ke rumah saya. Emang nggak di CCTV. Terus pas giliran di podcast, sebenarnya sih saya nggak seperti itu. Terus ini. Jejak digital itu masih ada ya, Asuhara ya. Jejak digital itu masih ada. Emang ada video-video itu terus apa? Lo anggap apa? Lo anggap apa? Dasar mengelak aja lo. Coba kalau lo inian gentle. Oh iya, apa yang saya lakuin? Iya, saya memfitnah ini. Saya mau memprovokasi orang-orang ini, RT, RW, lurah. Sampai gue kasih ini. Ngomong. Terus lo baru ceritain semuanya. Oh iya, saya yang ini, saya salah. Tuh baru gentle lo. Se-Indonesia tuh baru tuh. Orang pada ini selalu sama lo. Kalau lo bisa ngomong kayak gitu ya. Kalau di ini ngelak, jelas-jelas cicik digital ada. Asuhara.